Kami Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom atau LPPS Palu, lembaga kami bersifat interdenominasional, berasal dari berbagai gereja yang berbeda-beda, dan kami juga melayani siapa saja, bahkan non-Kristen pun. Fokus pelayanan kami adalah menjangkau dan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dengan kuasa kegelapan atau pelayanan pelepasan, dan yang lebih dikenal adalah pelayanan okultisme. Kami juga membentuk persekutuan mulai dari anak-anak hingga sampai kepada keluarga-keluarga. Dan salah satu yang menjadi saran kami untuk menjadi berkat adalah melalui media sosial yang ada. Dan kami juga membagikan renungan singkat atau membagikan kebenaran firman Tuhan secara singkat melalui video yang akan kami upload setiap hari Rabu dan juga hari Minggu melalui akun YouTube kami, yaitu Pembawa Shalom. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung bersama kami, silakan mengikuti setiap akun media sosial kami yang kami terapkan di deskripsi video ini. Shalom Bapak Ibu, teman-teman pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami supaya kami memahami, mengerti, dan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur menyerahkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kebenaran firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita semua. Saya akan baca beberapa ayat saja. Nanti ayat yang lain akan kita baca saat firman Tuhan ini disampaikan. Di ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang tidak menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Ya, firman Tuhan saat ini kita akan renungkan di bawah tema kasih Allah dan kemarahan Yunus. Ya, kalau berbicara tentang kasih Allah, tentunya kita semua pasti mengalami dan merasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai saat ini pun kita ada, itu semua karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana juga kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe saat itu. Sehingga di pasal yang pertama, bagaimana Allah sangat jelas ya panggilannya kepada Yunus, agar Yunus pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang Allah, supaya mereka bertobat dan hidup sungguh-sungguh mengasihi Allah, seperti Allah telah mengasihi mereka dan juga Allah mengasihi kita. Tetapi apa yang terjadi terhadap Yunus ketika ia mendengarkan panggilan Tuhan, panggilan yang sangat jelas, panggilan yang disampaikan oleh Allah langsung terhadap dirinya. Kalau kita lihat di situ ya, dikatakan bahwa di Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Jadi jelas ya bahwa yang datang itu adalah firman Tuhan. Yang datang itu adalah Tuhan sendiri yang berkata kepada Yunus agar Yunus pergi ke Niniwe, kota yang jahat ya dikatakan. Karena kenapa? Di situ dikatakan jelas seperti tema kita bahwa kasih Allah, kasihnya yang mengasihi orang-orang di Niniwe. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus tidak taat dengan panggilan Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa Yunus tidak pergi ke Niniwe, melainkan apa yang terjadi? Yunus mau pergi menuju ke Tarsis.
Ya, jelas ya di situ dikatakan bahwa dia tidak mau taat, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang begitu jelas datang kepadanya. Malahan dia mau melarikan diri dari panggilan itu. Tetapi kita melihat kalau kita membaca dari keseluruhan pasal yang pertama ini, apakah orang yang lari dari panggilan Tuhan hidupnya akan senang, tenang, bahagia? Ya, tentu saja tidak ya. Tidak. Saya katakan sekali lagi bahwa dia tidak merasakan hal itu. Tetapi apa yang terjadi dengan hidupnya, dia mengalami penghukuman dari Tuhan. Dikatakan bahwa dia dilemparkan ke dalam laut, lalu oleh penentuan Tuhan, ya atas izin Tuhan, dia ditelan oleh ikan dan berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan juga atas penentuan Tuhan, atas kasih Tuhan terhadap diri Yunus, sehingga ikan itu memuntahkan Yunus kembali. Ya, di situ dikatakan seperti itu ya. Jadi jelas ya firman Tuhan yang datang kepada Yunus, dan juga jelas ketika Yunus tidak taat terhadap panggilan Tuhan, perintah Tuhan, ada hukuman yang terjadi dengan hidupnya. Ya, itu juga berlaku bagi kita ya, orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Saat kita tidak taat, pasti ada saja hal-hal yang Tuhan izinkan untuk memproses kita kembali lagi pada panggilan Tuhan. Dan ketika hal itu dialami oleh Yunus, ia harus berada di dalam perut ikan ya, selama 3 hari 3 malam. Dia dimuntahkan oleh ikan itu. Dan di pasal yang kedua, bagaimana Yunus mengucap syukur atas kasih Allah yang masih memberikan dia kesempatan untuk hidup dan melayani Tuhan. Dan kita lihat di pasal yang ketiga, bagaimana panggilan Tuhan datang kembali untuk Yunus. Ya, sama ya, kalau kita lihat bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Jadi Tuhan tidak pergi kepada siapa ya. Jadi jelas bahwa kalau Tuhan mau panggil kita, Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan terus mengejar kita. Ya. Jadi jangan kita berpikir, saya nggak mau Tuhan, suruh dia saja, suruh ini saja, dia lebih baik dari saya. Tidak. Kalau Tuhan sudah menyebut nama kita, ya jelas bahwa kitalah yang Tuhan panggil, kitalah yang Tuhan mau utus untuk melayani dia. Ya, walaupun dengan berbagai cara kita menolak, kita melarikan diri, ya walaupun mungkin harus mengalami penghukuman, tapi tetap saja Tuhan tidak akan melepaskan kita ya, kalau kita sudah dipilih, kalau kita sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan ini datang yang kedua kali. Di pasal yang pertama itu yang pertama kali, yang kedua ini yang kedua kali. Lalu jelas apa perintah Tuhan, supaya Yunus pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang di Niniwe agar mereka mengalami pertobatan. Ya, itulah saya katakan tadi kasih Allah terhadap orang-orang yang ada di Niniwe dan juga terhadap kita saat ini melalui firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Dan di pasal yang ketiga, bagian di ayat yang keempat, di situ Yunus mulai masuk ke dalam kota, dan di situ dia berseru kepada orang-orang yang ada di kota itu, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, atau Niniwe akan dihancurkan seperti Sodom dan Gomora yang mengalami penghukuman dari Tuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe. Yunus mau mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan melalui apa yang ia katakan. Ya, beda dengan hati Tuhan. Tuhan mau supaya orang-orang di Niniwe ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus, mereka bertobat. Tetapi berbeda dengan Yunus. Ya, Yunus mau supaya orang-orang di Niniwe itu benar-benar dihukum. Ya, benar-benar dihancurkan oleh Tuhan. Ya, sehingga kalau kita lihat di pasal yang keempat ayat yang pertama tadi kita baca ya, di situ dikatakan bahwa hal itu sangat mengesalkan hati Yunus
lalu marahlah ia. Ya, jadi kita lihat ya sikap Yunus yang pertama bahwa ia menjadi marah kepada Tuhan. Kenapa dia marah? Yang pertama, kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan bahwa Yunus menginginkan supaya orang-orang yang ada di Niniwe itu ada orang-orang yang ada di Niniwe mengalami penghukuman atau dihukum atau kotanya dihancurkan sehingga mereka mati semua. Itu yang diinginkan oleh Yunus. Ya, sehingga ia menjadi marah ketika firman Tuhan yang ia sampaikan diresponi oleh orang-orang Niniwe, dan orang Niniwe justru bertobat dan kembali kepada Tuhan ya. Ketika di pasal yang ketiga ayat yang ke-10 di situ ya jelas bahwa bagaimana mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi pertobatan mereka membuat hati Yunus marah, benci, jengkel. Ya, dia tidak senang dengan apa yang terjadi terhadap orang-orang yang ada di Niniwe. Ya, yang kedua, kenapa Yunus menjadi marah? Karena apa yang ia nubuatkan tidak terjadi. Ya, jadi ya jelas ya nubuat Yunus tadi di pasal yang ketiga di situ bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini yang diharapkan oleh Yunus. Tetapi apa yang terjadi itu tidak terjadi. Jadi inilah yang membuat Yunus menjadi sangat marah. Ya, kalau kita lihat ya di ayat yang kelima dari pasal yang keempat, di situ dikatakan bahwa Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi ya inilah sikap Yunus ya. Dia sudah menantikan kehancuran, penghukuman kota Niniwe. Dia sudah menunggu. Ya, di situ dikatakan bahwa dia sudah pergi ke sebelah timur ya. Dia sudah mendirikan sebuah pondok dan dia duduk ya melihat, mau menantikan penghancuran, penghukuman kota itu. Jadi dia berpikir bahwa kota itu akan dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Ya, dia sudah melihat, menunggu, tapi ternyata tidak jadi. Itu tidak terjadi karena orang-orang di Niniwe justru bertobat dengan apa yang ia katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan melalui Yunus. Ya, itu yang membuat Yunus menjadi marah terhadap Tuhan. Yang kedua, kita lihat bagaimana sikap Yunus. Yang pertama tadi bahwa ia marah terhadap Tuhan. Yang kedua, Yunus membenarkan diri sendiri dan dia menyalahkan Tuhan. Kalau kita lihat ya di ayat yang kedua, di situ dia katakan, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus merasa bahwa apa yang Tuhan lakukan itu hal yang salah, hal yang tidak benar, dan dialah yang benar. Sehingga dia berpikir, ya dulu saya lari ya karena itu, karena saya tahu bahwa Tuhan itu seperti itu sifatnya, pengasih dan penyayang, panjang sabar. Jadi Yunus tidak suka hal yang seperti itu ya. Aneh ya dengan diri Yunus ini, bagaimana dia lebih menginginkan orang-orang yang ia layani untuk dihukum daripada orang-orang yang ia layani mengalami pertobatan. Ya, saya harap kita tidak ada yang seperti Yunus ya. Seperti apapun bentuk perlakuan orang terhadap kita, kita tetap berdoa supaya mereka juga mengalami pertobatan, mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, itu ya yang seperti yang dialami oleh Yunus. Ya, bagaimana latar belakang orang-orang di Niniwe memang sangat kejam terhadap bangsa Yunus, bangsa yang ditinggali oleh Yunus atau orang-orang Israel. Bagaimana mereka disiksa, dianiaya, negerinya dihancurkan, sehingga Yunus merasa ya wajar untuk benci sama mereka. Ya, Yunus belum selesai dengan masa lalunya.
Ya, orang-orang yang belum selesai dengan masa lalunya, sulit ya untuk melayani Tuhan, sulit untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masa lalu kita, membereskan dulu supaya tidak ada beban di hati kita untuk melayani orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa jahat pun ia, Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan mau supaya ia juga bertobat dan mengalami pemulihan, memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, sikap Yunus adalah Yunus mau supaya ia mati. Ya. Kita mau supaya kita hidup dan umur panjang, tetapi Yunus tidak. Dari firman Tuhan ini kita sudah lihat tadi ya, bahwa berapa kali dia katakan bahwa dia marah dan dia bilang, saya mau mati daripada hidup. Di ayat yang ke 9 juga ya, di situ dia katakan mati juga ya, ada kata mati ya. Ayat yang ke-8, bagaimana juga ia merasa lesu dan berharap supaya ia mati. Ya, inilah sikap Yunus, sikap yang tidak bisa kita tiru. Ya, dia dipakai Tuhan, dia dipanggil Tuhan, tetapi ada pribadi, ada hal-hal yang lain dari kepribadian Yunus yang tidak bisa kita ikuti, kita tiru ya. Yang pertama, ia marah ketika orang bertobat. Yang kedua, ia membenarkan diri dan mau menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana sikap yang selalu merasa putus asa dengan hidupnya, mau mati ya, itu saja yang dia katakan ya, mau mati ya. Dan yang keempat, kita bisa lihat bagaimana sikap Yunus yang tidak peduli dengan teguran Tuhan, walau ada 4 kali dinyatakan atas penentuan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menegur Yunus ya, tetapi Yunus tidak mendengarkan, tidak peduli dengan teguran Tuhan. Di situ dikatakan di pasal yang pertama ayat 17, atas penentuan Tuhan tentang ikan yang datang untuk menelan Yunus. Yang kedua, atas penentuan Tuhan tentang pohon jarak yang kita bisa baca di ayat yang ke-6 dari pasal 4. Dan pasal 4 ayat 7 juga atas penentuan Tuhan tentang seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu. Dan pasal 4 ayat yang ke-8, di situ juga dikatakan bahwa tentang tiupan angin timur yang panas terik. Jadi beberapa kali ya atas penentuan Tuhan supaya Yunus sadar dan bertobat, tetapi ia tidak melakukan hal itu. Itulah sikap Yunus. Ya, kita bisa melihat yang kedua bagaimana sikap Allah terhadap Yunus, bahwa Allah tidak memberi kematian sekalipun Yunus memintanya. Ya, di situ ya kita sudah lihat tadi bagaimana Yunus menginginkan supaya dia mati. Berapa kali dia berkata sama Tuhan, sudah saya mati saja. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan Yunus dan berbicara kepada Yunus. Walaupun Yunus tidak mau berbicara dengan Tuhan, dia malah bersungut-sungut, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yunus walaupun ia beranggapan bahwa Allah meninggalkan dia. Allah tetap memiliki kasih yang besar kepadanya. Jadi Allah mengasihi orang-orang di Niniwe, Allah mengasihi Yunus, bahkan juga kasih Allah sama kita ya sama saja ya. Tidak ada perbedaan kasih Allah. Allah selalu mengasihi kita, tetap mengasihi kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, ingat firman Tuhannya yang kita sudah baca tadi bahwa Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Ya, dia tidak menginginkan penghukuman atas hidup kita. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah saat ini apakah kita sudah sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ini yang penting ya. Sehingga ketika saatnya nanti Tuhan memanggil kita atau Tuhan datang kedua kalinya, ya kita sudah terhitung sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sudah menjadi orang-orang yang pasti memiliki keselamatan. Karena kenapa? Ada pengakuan percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan juga bagaimana kita mau membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang kedua, bagaimana Allah tetap mendidik Yunus ya. Di ayat yang ke-7 dan yang sampai dengan 9, di situ ya dikatakan,
dalam hidup menggiring Tuhan, ya dua hal yang selalu terjadi, ditolong atau dididik Tuhan. Tuhan tetap berurusan dengan kita untuk melatih dan mendidik kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Allah terus bekerja bagi kita. Ya, terpujilah Tuhan. Allah terus bekerja untuk menolong atau untuk mendidik kita. Jadi didikan Tuhan itu ya kadang namanya dididik ya, kadang mungkin tidak menyenangkan, tetapi akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mengerti tujuan didikan Tuhan. Kalau didikan Tuhan datang dan kita bersungut-sungut, tidak melihat apa rencana yang baik melalui didikan itu, ya pastinya kita tidak akan merasa melihat berkat Tuhan melalui didikan Tuhan. Ya, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi bahwa Allah memberikan kehidupan, tidak memberikan kematian, tetapi Allah terus mengasihi Yunus. Allah mendidik Yunus. Dan yang ketiga bahwa Allah mendidik Yunus melalui pohon jarak ini. Kita lihat ya bagaimana Yunus tidak menanam pohon ini, tapi dia menginginkan supaya pohon ini ada untuk dia. Ya, yang hidupnya hanya ada untuk semalam saja. Ya seperti itu. Tapi Tuhan mau gambarkan bahwa manusia saya yang ciptakan. Ya, pohon jarak itu kamu nggak ciptakan, manusia saya ciptakan. Ya, bagaimana saya lihat mereka bertumbuh hidup, bagaimana saya tidak mau mengasihi mereka. Jadi itulah didikan Tuhan terhadap Yunus melalui pohon jarak ya. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah mengasihi kita, Allah mau mendidik kita, dan dalam didikan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Dan kalau kita mau lari dari panggilan Tuhan seperti yang Yunus lakukan, ingat ada hukuman yang akan kita alami. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami hidup sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.